sebenarnya itu sehat itu nomor 2 katanya. Sehat itu adalah dampak, akibat. Jadi sebenarnya yang nomor 1 yang penting itu adalah bagaimana Anda membuat Anda happy katanya gitu. Ya mungkin. Jadi itu ternyata itu reciprocal kan gitu ya. Jadi karena tapi sebenarnya yang paling penting itu kan katanya sih hidup sehat itu kalau pikiran senang kan gitu. Itu katanya. Bener nggak sih? Jadi pikiran senang itu dampaknya sehat. Karena kalau orang sehat saja belum tentu senang kan gitu ya. Jadi memang katanya gitu ya. Jadi senang dulu pikirannya, baru dampaknya sehat. Nah saya itu berusaha untuk senang terus itu. Walaupun tidak susah ternyata senang terus itu. Nah senang itu salah satunya adalah mesti bisa ketawa gitu. Nah jadi harus create atau bikin komunitas yang memungkinkan Anda ketawa. Jadi misalnya gini, misalnya kan saya main golf sama Pak Mukti. Nah, di lapangan tuh ketawa-ketawa itu. Bisa ketawa-ketawa itu. Taruhan kalah, ecek-ecek ketawa-ketawa itu. Itu contoh. Atau Anda misalnya punya komunitas apalah, komunitas jalan pagi atau komunitas goes. Itu bisa ketawa-ketawa itu. Pasti bisa ketawa-ketawa kalau goes ya kan. Atau komunitas olahraga yang lain. Pokoknya Anda punya komunitas itu ada peluang untuk ketawa-ketawa. Lu bayangin kalau ada di rumah sama istri, bisa ketawa-ketawa enggak? Nah, jadi itulah apa? Ya punya komunitas olahraga, komunitas apapun lah. Jadi supaya kita bisa membuat senang. Paling tidak itu meninggalkan sejenak yang tidak senang itu pada membuat senang diri sendiri. Oh, saya sih olahraga sih semua yang biasa olahraga. Jogging, lari gitu ya. Saya itu sudah punya 20 medali 5K. Saya itu ya maratonan 5 kilo. Nah, itu untuk ketawa-ketawa aja, untuk gembira-gembira kan. Bukan real maraton kalau itu. Ini aja lari sambil ketawa-ketawa. Nah, itu juga saya lakukan gitu ya. Itu terus ya olahraga yang lain yang kadang-kadang cuman jalan-jalan dengan komunitas gitu kan. Reuni itu kan. Reuni itu penting gitu. Yang penting ketemu kelompok orang yang di luar keluarga itu memungkinkan ketawa-ketawa, refreshing lah. Ya saya kebetulan saya ada komunitas olahraga, saya ada komunitas nongkrong, saya ada komunitas jalan-jalan. Kadang-kadang saya punya komunitas nonton wayang. Kan wayang itu katanya kan ini, di samping hiburan kan katanya ada ini, ada insight, ada pelajaran. Jadi kalau Dalang itu menceritakan kan gini, wayang itu kan gambaran dari manusia. Itu layar itu putih itu adalah apa, gambaran dari dunia. Dunia itu putih kan gitu ya. Yang membuat tidak putih karena ya si wayang-wayang itu kan gitu. Itu. Nah, terus kemudian gamelan itu kan sebenarnya apa, itu ada belencong gitu ya.
Lampu itu adalah sebenarnya adalah gambaran dari yang menerangi dunia gitu kan. Kalau di dalam dunia wayang itu kan istilahnya Surya, Condro, Kartiko kan gitu ya. Matahari, bulan, bintang kan. Surya, Condro, Kartiko. Gamelan itu kan sebenarnya refleksi dari irama hidup. Irama hidup, ada senang, ada susah. Itu kan gamelan itu lagu itu adalah cerminan dari senang dan susah. Ada lagu susah, ada lagu senang. Gitu. Jadi kira-kira cerita wayang itu Semalam Suntuk itu kan cuma 2. Salah, benar, baik, buruk kan itu. Ya kan? Cuman itu cerita wayang. Ada cerita yang baik, cerita yang buruk, ada yang benar, yang salah. Cuma 2 itu. Hitam putih tidak ada yang tengah-tengah. Gitu kan itu. Jadi itulah yang dimainkan oleh wayang itu, ya kan. Dan pertunjukan selesai kan gitu ya. Wayang masuk kotak kan gitu. Nah, bedanya kalau wayang masuk kotak besok dipakai lagi. Kalau manusia masuk kotak selesai kan gitu. Jadi ini mengambil pelajaran itu. Bukan gini, sebenarnya bukan soal suka nggak suka. Kita itu menganalisa tokoh. Jadi tokoh itu kan sebenarnya gambaran seseorang itu ada yang sukses, ada yang tidak sukses kan gitu. Ya. Jadi saya itu selalu membandingkan 3 tokoh yang sama-sama baik. Tokoh jelek ya nggak usah diinilah. Tokoh jelek itu kan cuma 2 dalam dua cerita epos Mahabharata dan Ramayana. Kalau epos Ramayana, wayang terjahat itu adalah Rahwana. Nggak ada lain, itu paling jahat itu Rahwana. Membuat rusak dunia ya Rahwana itu. Kalau dalam epos Mahabharata, wayang terjahat itu tahu nggak siapa? Sengkuni. Sengkuni itu yang membuat skenario sehingga rusak dunia. Udah dan jelek, tapi yang bagus membuat komparasi itu, saya itu senang membuat komparasi 3 tokoh wayang sama-sama bagus. 1 Arjuna, 2 Bima, 3 Kresna, 4 lah. 4 adalah Yudhistira. Udah itu sama-sama bagus itu. Yudhistira itu rajanya Pandawa, Bima itu adiknya, Arjuna juga adiknya. Jadi 3 ini Pandawa, 1 Kresna. Kresna ini adalah bukan Pandawa, tapi dia yang praktis dibilang membantu, bahkan kayak ya dialah yang nyetir kasarnya gitulah. Kalau kereta ini kusirnya itu adalah si Kresna. Jadi Pandawa itu apa kata Kresna? Apa kata Kresna? Jadi menangnya Pandawa perang Bharatayuddha itu karena memang perannya Kresna. Nah, jadi kalau dianalisis 4 ini, Kresna itu ahli strategi memang. Jadi the true leadernya dia sebenarnya. Jadi Yudhistira itu raja, tapi raja itu nggak berperan karena memang nggak punya kalau istilah itu nggak punya keberanian, nggak punya dare, nggak punya. Jadi ini manut aja lah kira-kira tuh. Jadi itu saking baiknya orangnya, saking jujurnya, saking polosnya. Ya udahlah, dia nggak berambisi jadi raja. Yudhistira itu kan nggak berambisi jadi raja, karena tertua dipaksa jadi raja. Tapi akhirnya karena rajanya begitu sederhana, polos, manut, nurut, jujur, nggak cocok jadi leader.
Nah ini juga pelajaran buat manajemen itu memang ya harus nggak boleh begitu, nggak boleh terlalu sederhana, nggak boleh terlalu jujur, nggak boleh terlalu manut, nggak boleh terlalu polos, nggak boleh gitu, nggak cocok jadi leader gitu. Makanya Krsna lebih cocok jadi leader karena dia yang mungkin ahli strategi, menghadapi musuh, menyelesaikan persoalan. Setiap ada persoalan ngadunya ke Krsna. Jadi semua yang nyelesain masalah itu Krsna. Walaupun dia bukan Raja Amarta kan gitu. Nah itu jadi luar biasa, dan Krsna itu memang hebatnya nggak ada yang ngalahin. Jadi kalau satu cerita Mahabharata itu orang yang paling top itu ya Krsna itu, nggak ada yang bisa ngalahin Krsna. Even dewa pun tidak bisa dewa. Kasarnya gitulah. Jadi, nah kalau Yudhistira itu ya udahlah, saya itu mau suruh apa aja udahlah, kira-kira gitu. Nah leader kok begitu ya nggak bisa lah. Nah kalau adiknya si Bima itu pemberani. Kalau udah punya tujuan, pantang, tidak dicapai, apapun diterjang, risiko nyawa lah kira-kira. Itu tuh Bima itu. Pernah dengar cerita itu Bima Suci? Yang nyari Tirto Pawitro Mahening Suci itu kan itu. Airnya di mana? Pertama suruh itu kan kayu gung susu heng angin. Nah itu yang dicari pertama kan. Nyarinya di sana di gunung Reksomuko. Padahal itu sebenarnya Durna nyuruh itu karena supaya mati di situ, supaya dimakan hewan binatang buas kan gitu. Itu strateginya Kurawa, Sengkuni tadi itu. Jadi ternyata kan survive kan gitu. Nggak ada di sana kayu bungsu, mana lagi? Ya udah, kalau terus nyari Tirto Pawitro di mana? Di tengah samudra. Cari ke sana. Siapapun tengah samudra ya matilah kan gitu kan. Tapi Werkudara kan, Bima kan nggak pandang bulu, mau mati mau enggak, yang penting cari, masuklah ke samudra itu kan gitu. Ketemu si Dewa Ruci itu, akhirnya dapatlah ilmu Sangkan Paraning Dumadi kan gitu tuh, di situ tuh diceritain hakikat hidup segala macam. Udah jadi. Nah itu Bima gitu. Jadi kalau sudah punya tujuan, nggak bisa dibelokin deh. Yang ngalangin sikat, pokoknya sampai tercapai atau mati. Itu Bima. Nah, kan itu jadi begini kan, Campangat Muda. Jadi tidak mempertimbangkan situasi kondisi. Nggak bisa pemimpin gitu, nggak bisa. Pemimpin kacamata kuda nggak bisa. Harus lihat sikon, harus punya flexibility kan gitu. Jadi ya Bima cocoknya jadi prajurit aja cocoknya. Nah Arjuna, satu lagi Arjuna itu nggak banyak bicara, tapi dia itu punya tujuan. Kan Arjuna sering dikomentarin banyak istri kan gitu kan, asal ketemu wanita cantik dijadiin istri kan itu pada Arjuna. Tapi Arjuna itu memang nggak terdengar kata-kata Yesus. Pokoknya dia itu kan istilahnya bekerja dalam diam kan gitu, menuntut ilmu. Itu kalau cerita wayang itu, di mana ada dengar seorang Brahmana yang hebat, pasti di meguru ke situ, pasti meguru. Itu Arjuna itu. Jadi memang membangun kompetensi, membangun kompetensi dirinya itu luar biasa. Di mana ada guru yang hebat, datangin, guru hebat datangin. Dan setiap guru yang hebat yang notabene Brahmana itu biasanya seringnya dalam cerita wayang itu ya, namanya cerita wayang ya, sering punya anak perempuan. Jadi habis meguru ya dikawinin sama anaknya si Brahmana itu Arjuna itu. Jadi sebenarnya istrinya banyak itu adalah
bukan intentionally dia mau kawin banyak, enggak. Karena situasional. Coincidentally, karena dia ketemu Brahmana, berguru, kawinin. Kadang-kadang Arjuna nggak mau, dipaksa kalau nggak mau. Kalau nggak mau, adu ilmu kalah ya takluk juga, karena gitu. Jadi selalu gitu, Arjuna itu berarti menolak, tapi kalau menolak ya dipaksa sama si Brahmananya. Dan kalau udah lawannya Brahmana ya kalah dia, ilmunya kalah. Itu Arjuna. Jadi dia itu bekerja dalam diam, tapi membangun kompetensi dan membangun jejaring. Bukan karena saya mengidolakan Arjuna ya, tapi maksudnya dia itu membangun jejaring, artinya dengan dia kawin dengan anak-anak Brahmana itu ternyata pada saat Perang Bharatayuddha, semua Brahmana itu membantu Pandhawa. Dengan segala kesaktian itu membantu Pandhawa. Si Brahmana yang orang-orang hebat ini membantu semua. Jadi itu menambah kekuatan kemenangan Pandhawa itu. Tuh. Itu dari segi apa istilahnya namanya kompetensi. Dari segi kompetensi. Sekarang artinya kan kalau dalam karir kan kompetensi. Jadi kan ada yang jadi leader, ada yang nggak bisa jadi leader kan. Memang Arjuna itu nggak jadi leader juga, tapi dia punya kompetensi luar biasa. Nah sekarang kalau dari sisi keluarganya, dievaluasi. Keluarganya Yudhistira itu nggak sukses. Anaknya itu nggak ada yang berkembang. Anaknya itu kan Poncowolo itu ya, itu meninggal sebelum tua dan bukan apa-apa dia. Ya perang kecil-kecilan gitu aja kalah, meninggal. Jadi anaknya keturunannya punah, nggak ada yang meneruskan, ahli warisnya itu nggak ada. Nah, Bima, tahu kan anak Bima siapa? Anak Bima, Gatotkaca. Ada 3 itu anaknya, Gatotkaca, Antareja, Antasena. Kalau versi wayang Banyumas tambah 1 lagi, Srenggini, ada 4 itu. Kalau wayang Solo 2, kalau wayang Jogja 3, kalau wayang Banyumas 4. Tapi yang populer ya Gatotkaca, Antareja, Antasena. Jadi ini orang hebat semua ini, 3-3-nya ini, anaknya Bima ini. Anaknya yang paling kecil, Antasena itu, ini sakti semua anaknya, sakti semua. Jadi itulah si Kresna itu. Jadi Kresna itu kan, ini hebatnya Kresna. Kresna itu sudah tahu nanti skenario Bharatayuddha itu perangnya kayak apa, siapa lawan siapa itu udah tahu, karena dia yang dikasih wahyu dari dewa. Jadi itu hebatnya. Jadi sudah tahu Bharatayuddha belum kejadian udah tahu. Nanti Sya'nu lawan Nilam, kan gitu udah tahu dia. Ini yang menang, ini yang kalah, ini tahu dia sudah. Jadi itu disimpan oleh dia. Nah jadi si Antasena ini kalau di dalam skenario Bharatayuddha nggak punya musuh. Makanya dia itu orang sakti nggak punya musuh, dia sengaja dihilangkan sebelum Bharatayuddha. Istilahnya dibuat dia mokso. Udah, pergilah ke alam baka duluan kira-kira itu. Nah, terus Antareja itu Kresna tahu dia nanti musuhnya adalah kakaknya Kresna, Baladewa itu. Dalam Bharatayuddha nanti musuhnya itu dalam catatan buku itu Antareja lawan Baladewa. Kresna tahu ini kalau dimusuhin Baladewa kalah, kakaknya dia. Makanya Antarejanya itu sengaja diatur skenario supaya dia terbunuh sebelum Bharatayuddha, supaya nggak perang lawan kakaknya itu. Nggak ada yang tahu tuh, cuma Kresna aja yang tahu itu. Antareja itu musnah, hilang, mati sebelum Bharatayuddha. Tinggal Gatotkaca. Gatotkaca ada lawannya, Karna kan ada lawannya. Dan memang Gatotkaca kalah, karena memang nasibnya kalah sama si Karna. Nah, jadi itu hebatnya si Kresna. Tapi dia nggak sukses dalam rumah tangga, Kresna itu. Nggak sukses. Nah, tadi Werkudara tadi itu anaknya akhirnya
akhirnya kalah semua dalam perang. Memang dia punya ahli waris, ya, ahli waris. Si Ontorjo punya anak, Kresna si Garutkaca punya anak. Itu ya jadi prajurit semualah. Nah, Kresna itu artinya Werkudara itu ya so-so lah, sukses banget juga enggak keluarganya. Tapi not fail, enggak. Kresna itu sebenarnya gagal dalam rumah tangganya. Orang hebat itu, katakanlah seorang CEO yang hebat itu kan gitu ya, seorang leader yang itu gagal dalam rumah tangga. Gagalnya di mana? Dia itu punya anak itu 3 kalau nggak salah. Siti Sendari cewek, Sombo yang laki, sama Bomo kan. Bomo itu dengan istri pertama. Nah, kenapa saya bilang nggak berhasil? Anaknya ini berantem. Jadi si Sombo ini anak kedua. Anak pertama si Bomo ini. Bomo itu punya istri namanya Haknyonowati. Nah, anak kedua Sombo ini macarin si istrinya kakaknya itu. Fair. Itu cerita hebat dalam dunia wayangan. Jadi kakaknya sendiri Haknyonowati sama Sombo senang sama Haknyonowati itu. Nah kan marah si Bomo kan, marah sampai akhirnya dalam cerita itu si Sombo itu dibunuh. Dalam cerita wayang ada namanya lakon Sombo Juwing, dijuwing-juwing. Kalau tahu wayang ya. Jadi Sombo itu dibunuh sama si Bomo ini karena memang dia nyenengin istrinya itu.